Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita yang berbahaya, yang merusak ajaran Islam ini, yaitu adalah orang munafik. Dan ini paling berat menghadapinya karena mereka orang Islam juga. Berapa saja pertemuan kita masih membahas orang-orang munafik, dan ini tidak dibahas karena terjadi di zaman kita. Ulun tidak membuat jamaah curiga, tapi waspada. Apa selanjutnya ini apa? Yaitu adalah orang-orang liberal memahami Islam ini dengan kalimat-kalimat yang beralasan demi Nusantara. Bahasa Nusantara, ibu kota Nusantara, EKN, ibu kota Nusantara. Apa beda Indonesia dengan Nusantara? Nusantara itu dari pulau ke pulau. Nusa dan Antara. Ayo, kalau kita bermain kata-kata. Nusa itu bahasa Jawa Kuno. Biar ini orang Indonesia atau orang Nusantara. Bagaimana NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pahami dulu. Kalau Nusantara itu Nusa, pulau. Antara pulau dengan pulau namanya Nusantara. Sedangkan kita ini Indonesia, berarti lebih mempersempit atau memperluas. Negara-negara di dunia ini tahu dengan Nusantara. Negara-negara di dunia yang mereka tahu Indonesia. Apabila bahasa itu kepada bahasa Indonesia lebih hebat, lebih mulia, lebih luas, lebih dikenal daripada bahasa Nusantara. Ini kita membahas kata-kata, bukan mengkritik, membahas kata-kata. Apabila Nusantara, berarti Indonesia akan diperkecil, pulau-pulaunya bisa hilang. Ya pulau-pulaunya bisa hilang. Coba hadir Pemkri ini, seluruh Indonesia Pemkri ini, dan dia mampir di pulau-pulau. Banyak siapa di pulau-pulau itu? Banyak macam-macam hotel-hotel berbintang di suatu pulau. Tanyakan milik siapa? Jangan bilang pulau Kalimantan aja. Abang pulau-pulau di Indonesia milik siapa? Nah, lain juga nih. Aturannya yang benar IKI, ibu kota Indonesia, bukan IKI, ibu kota. Ini hubungan Vietnam ini, orang tahu ada orang pejabat di sini. Biar pejabat kita bermain kata-kata aja.
dulu. Ada nih bukan pejabat, ada nanti di sini bukan TNI, ada di sini bukan kepolisian, ada. Ulun tidak mengkritik, tapi ulun memahami kata-kata. Nah, lalu Bapak Ibu, terjadi 2005, ini kan 2023. Ulun diundang pertemuan di Hotel Aston Jabut. Ditelepon di antara orang yang kenal dengan ulun. 2005. Masalah apa? Guru perlu hadir. Ulun tidak ada undangan. Ada duetan dan peserta. Ulun siapkan peserta seminar. Apa hubungannya sama ulun? Hati-hati ulun diundang-undang. Mohon guru untuk menghadirinya. Mungkin guru bisa nanti bertanya atau memahami, karena ulun ada membidangi guru. Teringat ulun dengan pihak. Ulun siapkan kartu anggota dan langsung memang harus ada tanda. Berapa anggotanya di situ? Sekitar 100 lebih dari antar daerah itu se-Indonesia. Tolong urut yang direkam punya urut waktu itu. Masalahnya masalah apa? Ghafatar. Apa itu Ghafatar? Gerakan Pajar Nusantara, Menangan Nusantara. Berangkat tahun 2005. Ulun pakai baju biasa, pakai celana, ada bawa biar, ada pakai sobat, pakai hubungan biar juga kantor. Kemudian ulun ini pas dulu di sini. Nah, hilal nih kebahagiaan juga orang kenal. Kayak Pak aku nih, minta hilal kayak apa? Biar sekalinya tinggi dulu kan. Hilal yang aman dulu, biar aman di sini. Ini ulang luar banyak bro. Ini ulun termasuk peserta, tapi ulun serahkan luar biar. Dia harus hadir, tapi ulun perlu di luar, tapi kedengaran aja dulu. Nama ulun siapa dulu? Ini, berarti nanti ditanya orang nama, ya bro. Tapi kalau orang cari KTP gimana? Enggak bro, nama aja cukup. Terima kasih. Duduk bro. Pembicaranya dari Jakarta. 3 orang pembicara narasumber. Bicara gitu. Kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, sering digesek-gesekkan masalah agama. Catat dulu, sering digesek-gesekkan masalah agama. Nah, bergesek itu masalah apa? Nah, boleh catat. Digesek-gesekkan masalah agama. Boleh catat. Digesek-gesekkan masalah agama. Boleh catat masalahnya apa? Jadi digesek-gesekkan masalah agama. Ini masih nampak. Oleh sebab itu pertemuan kami ini membahas permasalahan ini, bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Maka tidak bisa masing-masing merasa benar dengan agamanya. Oleh sebab itu, karena kita satu wadah negara Republik Indonesia, bagaimana para peserta aktivis ini semua yang hadir? Aktivis bahasa Allah. Pendapat masing-masing. Semua agama sudah diakui di Indonesia, 6 agama. Satunya Mojo.
kami memberikan nanti tanya jawab kepada anda semua, bagaimana kita mengkombinasikan 5 kitab suci dan 6 dari seluruh agama kita jadikan satu kitab Al-Quran, di bawahnya kitab agama anu, 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 supaya orang Indonesia saling menghargai, menghormati dalam kebersamaan. Panjang lebar bahas itu. Buahnya ini hendak menjus agama. Pinter, rata-rata menghadirkan profesor doktor. Ini kalau jadi dosen juga ya mahasiswa ini belum catat pakai gue. Lalu ulikan bertanya dulu sekitar setengah jam ngomong aja, yang satunya ngomong juga, yang satunya ngomong juga. Lihat dalil tentang sejarah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW di ketika berada di kota Madinah. Beliau masih berdampingan dengan orang-orang Yahudi, orang Yahudi di Madinah. Aman di periode Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau waktu itu belum perang lagi, ada terjadi Israel itu sama Palestina aman-aman aja lah masih 2005 itu. Memang sering terjadi doang lah, beban Yahudi ke Israel dalam Palestina itu sering terjadi juga. Tapi pas 2005 itu tidak terjadi itu. Nah, gimana Rasulullah bisa berdampingan orang dengan non-Muslim? Bagaimana yang bernama Buhairah itu dia sudah meramalkan Nabi akhir zaman akan lahir. Bagus berdampingan, didengari pendapat Buhairah, pendeta Buhairah. Nah, inilah yang penting. Bagaimana istri Rasulullah yang bernama Maria Tukitia berdampingan kok orang ahlul kitab dengan Rasulullah. Kenapa maka zaman sekarang perbedaan diperuncing, bahkan digesekkan dan terjadi permusuhan? Berarti buahnya ini persamaan. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satunya lagi, ini salamnya aneh juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kemuliaan, macam-macam lain. Salam selamat siang. Cetak dulu habis. Nah, ini baik. Lalu ada yang bertanya, berarti bagaimana ini? Berarti semua kitab suci dari agama-agama yang diakui di negara Indonesia dijadikan satu buku. Iya, itu wacana dari kita. Nanti kita akan ke pusat, nanti kita akan dialog lagi. Kita aktivitas seluruh Indonesia dulu, bukan aktivis Indonesia dulu. Buahnya tuh memang ada kopiannya, kalau misalnya naik bukan kopian itu untuk kopian bedesi buahnya nih. Besi macam jus pintar ada pakai bahasa Inggris, ada pakai bahasa Arab, kita pintar. Nah, selesai ada pertanyaan dulu. Kita harus tanyakan dulu kepada lintas pemuka agama, bagaimana wacana ini bisa disetujui atau tidak lintas antara agama, lintas pemuka agama. Nah, disinilah kita satu wadah, karena semua kita yang hadir ini kan beda-beda nih. Coba lihat KTP kalian, beda-beda. Kita ini kan satu Indonesia, kesatuan Indonesia. Tapi kita ini kan ada kan, ya non-Muslim, dia semuanya. Silakan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada. Ujung sana. Ini adalah wacana yang baik. Kalau ini terjadi, pasti rukun antar umat beragama di Indonesia. Ada tahan lagi loh nih, angkat tangannya ini.
cerita diborong lah, ini cerita borong. Kita kalau diborong kita harus bijaksana juga, jangan acara debat dan lagi borong lain. Tapi kalau terjadi debat dan lagi, lalu boleh ngomong ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber yang kita hormati, yang kita muliakan, dan seluruh yang hadir dari seluruh antar daerah di Indonesia yang kita berkumpul di sini, dan tadi kita mendengarkan narasumber berbicara tentang permasalahan masalah tentang agama. Semua yang berhadir, Islam punya kitab suci namanya Al-Quran. Nasrani punya kitab suci menurut mereka, menurut mereka. Nasrani punya kitab suci menurut mereka namanya Injil. Kemudian Hindu punya kitab suci menurut mereka apa? Hindu Weda terciptakan. Weda. Buddha punya kitab suci menurut mereka Tripitaka. Nah, dan yang lainnya, agama-agama yang lainnya, 5 agama di Indonesia, mereka masing-masing punya kitab suci menurut versi masing-masing pemeluk agama. Dan ketika kita berbicara kitab suci, di sini kita harus bahas dulu. Berarti masing-masing pemeluk agama mengklaim kitab suci mereka. Iya. Bagaimana kritik Al-Quran terhadap kitab suci agama yang lain? Coba Bapak buka semuanya laptop kalian, YouTube kalian, Google kalian, baca surah Al-Baqarah. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi yashtaru bi thamanan qalila. Ini kritikan Al-Quran terhadap kitab suci agama-agama yang lain. Angkat tangan. Tunggu. Ya, ada apa? Jangan memperuncing permasalahan. Kita di sini mencari persamaan, bukan memperuncing perbedaan. Setiap persamaan harus memahami perbedaan. Tidak bisa terjadi persamaan tanpa memahami perbedaan. Akan muncul persamaan kalau saling memahami perbedaan. Nggak bisa kita memaksa persamaan, tapi kita mempelajari perbedaan. Ya Pak, maulah yang penting sama. Ini iwak lundu, ini iwak samiringan. Yang penting disamakan aja iwak lundu sama iwak samiringan. Mau ada ibu-ibu? Ini iwak haluan, ini iwak apa tuh? Tauman, samaan aja, gak usah diperuncing perbedaan. Ini iwak haluan, ini iwak tauman. Ibu-ibu mau pelatihan seperti itu? Aku mau kalau iwak haluan dijualinya iwak tauman. Sama mirip, tapi apa sama? Apa kita samaan aja iwak tauman sama iwak haluan? Ini bukan perikanan ada di sini. Menerima kelebihan. Jangan memperuncing perbedaan. Kita cari persamaan. Mirip ikan tauman dengan ikan gabus atau haluan. Mirip, tapi apakah dia menerima persamaan? Ketika memang berbeda, dia berbeda. Tetapi kita menghargai orang ini berjual nasi, iwaknya iwak tauman. Orang ini berjual nasi, iwaknya iwak haluan. Tapi disamakan. Belum tanya harganya, kalau disamakan sama atau berbeda? Kalau berbeda harga, bolehlah sama harga. Boleh kan? Kalau
nasi iwaknya iwak haluan, dipadahkannya iwak tauman. Kira-kira yang beruntung siapa dan merugi siapa? Minta maaf lah, kita belajar kritis, kita menghadapi orang pintar. Dia boleh merekam kita ada dan menghina orang di sini. Ini liberal, kita memahami. Ini orang liberal semua yang hati lebih jauh nih, tapi dia hati dulu. Ayo, orang ini berjual nasi iwaknya iwak hawa, dipadahkan sidin iwak tauman. Karena sidin kadang mengerti perbedaan iwak. Pertanyaan, yang beruntung siapa? Apa pembeli atau penjual? Sidin ini menjual nasi, iwaknya iwak hawan, dipadahkan sidin iwak tauman. Berarti yang rugi penjual membeli, nambah untung penjual membeli. Nah, ada dua-duanya untung, ada dua-duanya rugi. Penjual yang rugi manukar iwak haluan, sekali penjual dipadahkan sini iwak tauman. Kalau iwak tauman kurang manukar murah, padahal sini nukar iwak haluan, tapi sini berpanggil orang pembeli ini iwak tauman. Berarti yang menjual rugi, yang menukar untung. Kalau sini ini menukar iwak tauman, lalu kepada berjual iwak tauman apa haluan, siapa yang rugi, siapa yang untung? Ayo berpikir lihat. Sidin ini nukar iwak tauman, dipadahkan sidin ini iwak haluan. Pertanyaan, yang membeli kaya untung, yang penjual kaya untung, atau salah satunya untung, salah satunya rugi? Berarti sidin nukar iwak tauman, dipadahkan sidin iwak haluan, berarti manipu. Berarti yang rugi pembeli, yang untung jual. Kalau ini Pak, di sini nasi iwak haluan, di sini nasi iwak tauman, dipadahkan sini tauman haluan. Lalu orang menukar, melihat tulisan siapa yang untung, siapa yang rugi. Tidak ada unsur penipuan, itu namanya kejujuran. Karena ada perbedaan, tinggal memilih. Contohkan seperti itu. Surah apa surabi, laksa putu mayang sama wajib sama tuh. Sudah bagi sahabatnya lebihnya. Wajib laksa putu mayang. Yuk bagi suara ini apa perbedaannya? Wah. Nah, bergarung sini kepala. Sama ke beda? Beda. Bedanya di mana? Ibu-ibu ahlinya tuh. Apakah bisa disamakan? Sudah berbeda ya berbeda. Tinggal menghargai perbedaan, bukan saling menghina. Tapi semua kita pasti paling benar agama kita, tanpa kita menghina agama orang, tanpa kita membenarkan agama orang, tapi kita tidak menghina agama orang. Silahkan dia makan iwak tauman, urut makan iwak haluan. Orang tidak menghina apa yang dia makan, itu hak dia memakan iwak haluan apa tauman. Urut memakan iwak haluan, ada boleh urut menyalahkan pian itu pian ketujuh iwak tauman. Betul boleh menyalahkan urut
wal marwah, tapi ulun merasa benar dengan apa yang ulun makan, tanpa ulun menyalahkan pian, selama pian jangan memakan yang haram. Nah, diam mereka semua. Kan tadi kan kata narasumber, sebelum kitab suci harus dijadikan satu buku. Sedangkan Al-Quran mengkritik kitab suci yang lain. Bagaimana ini? Apakah bisa satu buku? Apakah bisa disatukan lalu dijadikan kebersamaan? Karena ini kitab suci semua agama. Gak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran saja mengkritik kitab suci yang lain. Belajar cara memahami dalil. Jangan diutak-atik hanya mencari persamaan, mengesampingkan perbedaan. Perbedaan pasti ada. Pelajari perbedaan akan memunculkan persamaan. Di mana perbedaannya, di mana persamaannya. Itu yang dibahas di forum ini. Silahkan Bapak ngomong dulu, teruskan Pak. Banyak ulun khawatir. Narasumbernya setengah jam, ulun setengah. Amplopnya saya juga amplop. Kalau demi amplop ulun ngomong, ulun dijual kurang apa namanya, beli orang. Nah, terima kasih. Minta maaf yang hadir. Ini saya disuruh oleh MC untuk ngomong lagi. Ya, Pak, Al-Quran berbahasa Arab, boleh diterjemahkan ke bahasa manapun. Tapi yang dihilangkan, gak boleh dihilangkan bahasa Arabnya. Terjemahan Quran berbahasa Indonesia silakan. Terjemahan Al-Quran berbahasa Mandarin silakan. Terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris silakan. Terjemahan Al-Quran berbahasa Jerman silakan. Terjemahan Al-Quran berbahasa Perancis silakan. Terjemahan Al-Quran berbahasa Ordo silakan. Seluruh diterjemahkan kepada bahasa apapun di dunia ini menurut negaranya masing-masing. Silakan. Apabila penerjemahan Quran, tapi tidak boleh dihilangkan bahasa Arabnya, apapun versi terjemahannya. Inilah keaslian, kemurnian kitab suci Al-Quran. Pertanyaan, kalau kitab suci yang lain munculkan bahasa aslinya juga, baru bisa. Setelah memahami bahasa aslinya, terjemahan bahasa apa? Kalau kita sibuk mencari persamaan, tetapi kita ingin memunculkan ayat dari kitab suci kita masing-masing dalam satu buku, maka generasi yang akan datang dia akan mempelajari perbedaan antara agama, tapi tidak ada lagi yang ada persamaan antara agama. Maka ini dinamakan kerancuan di dalam pemahaman agama. Dan syaratnya yang hadir hafal nggak kitab suci kita masing-masing? Hafal nggak? Kalau nggak ada yang hafalnya kitab suci masing-masing, ngapain kita memahami persamaan tapi mengesampingkan perbedaan? Al-Quran berbahasa Arab, ada tajwidnya. Di daerah Irak, Iran, daerah negara Timur Tengah, banyak juga orang ini Injilnya berbahasa Arab. Injil berbahasa Arab. Timur Tengah. Apakah sama cara membaca dengan bicara Al-Quran? Beda. Quran ada kira Hafs, Quran ada kira Qawl, Quran ada kira Warash. Kalau kitab suci yang lain kira apa? Kitab suci yang lain tajwidnya tajwid apa? Nah, dia silakan. Semuanya patut baik-baik. Berarti kesimpulannya bagaimana? Tidak bisa agama itu disatukan dalam perbedaan. Silahkan berbeda, amalkan keyakinan masing-masing sesuai dengan Pancasila. Amalkan menurut kepercayaan masing-masing.
masing-masingnya tidak hilang, tidak bertentangan. Di negara Republik Indonesia kita dalam satu negara, masing-masing mengamalkan agama menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Kalimat masing-masing itu ada. Untuk dulu belajar PMP, pendidikan moral Pancasila, jangan ada belajar pendidikan moral Pancasila, ada tak kawal lo kepada ini wayang ini kan ada lagi. Seluruh pondok-pondok pesantren 3 hari itu Pak Ibu namanya ospek. Apa itu ospek? Murid baru ditatar tentang Pancasila. Sekarang adalah anak-anak biar tentang Pancasila adalah ada lagi sampai burung Garuda tuh apa lambang-lambangnya tuh ya, butir-butir Pancasila hafal. Ini apa lambang ini di burung Garuda, padi dan kapas itu apa maksudnya? Padi itu boleh untuk makan, kapas itu kalau lokal rumahan ini keluar dari Indonesia, gak ngerti lambang negara Indonesia. Nah, kesimpulannya apa? Kalau ini kata kita disatukan seluruh kitab suci, tidak bisa suci menurut agama masing-masing. Karena Al-Quran mengkritik. Kalau Al-Quran mengkritik, buktikan kritikan Al-Quran. Bukan sampean tidak terima dengan kritikan Al-Quran. Karena Quran bukan buatan manusia, itu miliknya Allah, Tuhannya orang Islam. Silakan kecil mereka semua. Nah, orang Islam yang hadir itu dengan terpengaruh. Angkat tangan. Tadi siapa yang ngomong itu? Saya peserta di sini. Ya, silakan. Berarti Bapak tetap memperuncing perbedaan, bukan memperuncing, masing-masing mengamalkan perbedaan. Karena kitab suci kita sudah berbeda. Kalau kitab suci berbeda, apakah kita sama dalam pengamalan agama? Tadi ada yang mengatakan selamat siang, berarti yang selamat siang. Kalau malam berarti ada agama yang salamnya mendoakan siang, selamat siang. Kita sekarang selamat pagi. Telepon anaknya di Mekah, selamat pagi nak, pagi di sana. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Apakah pagi, siang, malam terserah. Apabila kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa setiap saat dan waktu dan tempat. Jadi biar kita selamat pagi. Telepon anak pian kalau ada di Mekah, selamat pagi nak. Jam berapa di Mekah? Jam 2 malam. Jam berapa? Jam 2. Masih malam kan? Selamat pagi nak. Selamat malam anak-anak. Sudah kata sinkron. Salam kebajikan. Kebajikan versi siapa? Kebajikan versi siapa? Salam kebajikan. Orang non-muslim kebajikannya ada, orang Islam pun kebajikannya ada. Orang Islam tuh kebajikan tuh setiap yang makruh, kullu makruhin. Setiap kebaikan versi Islam itu kebajikan. Tapi kalau menurut mereka, kebajikan menurut mereka apa? Lagi masang tasbih kita, nah, tasbih. Nah, ini masang tasbih. Berantakan tasbih di sini, memantapkan tasbih. Ada guru suri berantakan sini tasbih di sini. Kita di kantong cukup baik. Nah, guru kita berantakan tasbih di sini.
Habib Noh Singapura ada fotonya balapan tasbih di sini. Nah, bubuhan balapan tasbih di sini. Bubuhan solid itu udah itu. Udah. Apa versi tasbih menurut mereka? Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beda. Mereka meletakkan tasbih juga di sini. Kita pun meletakkan tasbih juga. Ayo, pertanyaan, bagaimana tasbih menurut versi Islam? Bagaimana tasbih menurut versi mereka? Lalu balik gue pilih horor, pilih hantu, tuan guru mau pakai tasbih. Lempar tasbih, hancur hilang hantunya. Berarti orang Islam udah tasbih mengusir hantu. Ini periode kita tahu benar periode setelah ada kuntilanak ngomong tuan guru muncul. Hanya tuan guru orang Islam itu mengusir hantu aja lah. Itu penghinaan tuan guru periode itu. Nah, beda kan? Sama tasbih jumlahnya ada tahu itu hitungnya pian kawan pian yang berbeda itu berapa tasbihnya? Tanyain untuk apa? Ini baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Insya Allah ini salingan. Beda. Nah, kalau berbeda sama misalnya tasbihnya, tapi versi mereka bagaimana menurut mereka? Gak bisa, Pak. Kesimpulannya tadi, Pak. Islam bila membenarkan agama yang lain, versi Islam. Kami orang Islam dilarang membenarkan agama yang lain, tapi agama yang lain silakan mengamalkan agamanya. Kami hanya menghargai karena kita dalam negara Indonesia, tapi kami tidak membenarkan, tapi kami menghargai dan menghormati, tapi tidak membenarkan. Catat baik-baik. Tidak boleh membenarkan agama yang lain dari agama di luar Islam. Kami orang Islam, tapi orang Islam diajarkan toleransi antar umat beragama, menghargai dan menghormati, tapi tidak membenarkan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Tuhfatul Raqibin dan seluruh ulama-ulama Allahu Akbar. Nah, ya, coba dengarkan baik-baik. Halaman 14. Barang siapa tiada mengkafirkan orang yang bukan agama Islam, barang siapa tiada mengkafirkan orang yang bukan beragama Islam, seperti agama Yahudi, agama Nasrani, atau ragu-ragu tentang kekafiran mereka, atau membenarkan agama mereka, maka orang Islam itu jadi murtad. Ulun kitabnya belajar tamatnya 1997, tahun Arabnya 1417 Hijriah, tahun Masihnya 1997, 12 Maret 1997. Berapa tahun? Berapa tahun? 1997, 12 Maret 1997. Berapa tahun? 26 tahun. Belum kenal bagian ini tamat. Mata rantai pemahaman kitab ini guru Syukri, guru Zaini Abdullah, guru Mukti, 3 guru sebelum kita pertama
Belajar menelusuri tamat, anak-anak guru sekumpul pengajian di sekitar ini tamat, dan hadir di pengajian guru-guru mukti tamat. Satu kitab 3 guru. Pemahamannya sama semua. Siapa yang tidak mengkafirkan agama di luar agama Islam atau membenarkan, maka orang Islam itu murtad. Berarti kita hanya menghormati tanpa memusuhi, tapi tidak membenarkan. Pantas Allah berfirman, inna dina indallah. Nah, cukup sampai di sini dahulu pengajian kita, bahwa jangan diperuncing katanya perbedaan, cari persamaan. Masalahnya apa dulu? Maka semua yang hadir itu vakum semua, diam semua. Alhamdulillah al-fakir pakai dalil. Kita semuanya bapak yang hadir pakai narasi, pakai opini, pakai asumsi. Coba kita kembali kepada teks. Otak kita terikat dengan teks. Jangan memahami agama pakai asumsi. Jangan memahami agama pakai narasi. Jangan memahami agama pakai opini. Agama Islam terikat dengan teks, Quran dan hadis. Rasulullah tidak berani ngomong kecuali turun wahyu, baru Rasul menyampaikan. Silahkan semua yang berhadir yang beda agama dengan agama kita, agama saya Islam, silahkan munculkan tekstual agama kalian dari kitab suci menurut kalian. Ulun cukup sampai di sini pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya. Jadi hafalnya hebat. Wah, bukan ibulah. Bagaimanapun hebatnya kata-kata, tapi juga membuktikan teks aslinya. Kata-kata itu bisa ditolak kalau kita sudah memunculkan teks dari Al-Quran, teks dari hadis. Teksnya itu pasti wahyu. Maka otak kita harus memahami wahyu, bukan otak kita menabrak wahyu. Nah, cukup sampai di sini dulu. Mudah kita selamatkan semuanya. Dan kita yang hadir atau yang tidak hadir, inilah tantangan kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kata-kata yang sebenarnya menjerumuskan agama kita ini, dan kita hanya terkeluar dari agama kita tanpa kita sadari. Maka ada referensi pagi hari ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar terkenal di dunia asli Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap berkiblat dengan pemahaman beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.